Bunuh 17 nyawa, Jeffrey Dahmer justru bangga jadi pembunuh berantai. Inilah kisah tentang pembunuh berantai Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer adalah seorang pembunuh berantai Amerika Serikat yang terkenal dengan sejumlah kejahatan serius yang ia lakukan selama periode tahun 1978 hingga 1991. Dahmer dikenal dengan julukan Milwaukee Cannibal dan Milwaukee Monster karena perilaku kejamnya, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, kanibalisme, dan penyimpangan seksual lainnya. Berikut adalah sejarah tentang Jeffrey Dahmer. Awal kehidupan Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer lahir pada 21 Mei 1990 di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Kehidupannya dimulai di sebuah keluarga yang tidak stabil. Ayahnya, Lionel Dahmer, bekerja sebagai ahli kimia, sementara ibunya, Joyce Dahmer, bekerja dalam bidang penelitian ilmiah. Keluarga mereka mengalami berbagai masalah, termasuk masalah pernikahan dan ketidaksetujuan antara orang tua. Dahmer adalah anak sulung dari dua bersaudara, dan dia memiliki seorang adik laki-laki. Ketika ia masih kecil, orang tuanya mengalami perceraian yang sulit, dan perpisahan mereka mempengaruhi kehidupan keluarga. Setelah perceraian, Dahmer tinggal bersama ibunya, sementara adiknya tinggal bersama ayahnya. Sejak masa kecil, Jeffrey Dahmer menunjukkan tanda-tanda perilaku aneh. Dia tertarik pada binatang dan sering mengambil hewan-hewan kecil seperti serangga dan mengotongnya. Ini adalah salah satu indikasi awal dari kecenderungannya untuk melakukan kekerasan terhadap makhluk hidup. Dahmer juga mulai mengalami masalah dengan alkohol dan obat-obatan pada usia yang relatif muda. Ketika remaja, dia menghadapi kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebayanya dan merasa kesepian. Pada masa inilah ia mulai merasa terdorong untuk mengejar kecenderungannya yang lebih gelap dan memicu perkembangan penyimpangan seksualnya yang mengerikan. Sejarah awal kehidupan Jeffrey Dahmer memberikan gambaran tentang latar belakang keluarganya yang bermasalah dan mungkin berkontribusi pada perkembangan gangguan psikologis yang akhirnya memimpinnya ke tindakan kriminal yang keji di masa depan. Perilaku awal Jeffrey Dahmer mulai menunjukkan perilaku yang mencirikan kecenderungan gelapnya sejak masa kanak-kanak. Beberapa tanda perilaku awal yang mencolok termasuk keterlibatan dengan hewan. Dahmer sering mengambil hewan kecil, seperti serangga, dan melakukan tindakan kejam terhadap mereka. Ia melukai dan membunuh hewan-hewan tersebut, yang merupakan tanda awal dari kecenderungan sadisnya. Kecenderungan ini kemudian berkembang menjadi perlakuan sadis terhadap manusia. Ketidakstabilan mental. Selama masa remajanya, Dahmer mengalami berbagai masalah mental dan emosional. Dia memiliki kesulitan dalam berinteraksi dengan teman-temannya dan sering merasa kesepian. Ketidakstabilan emosional ini mungkin menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan kecenderungan kriminalnya di masa depan. Masalah dengan alkohol dan obat-obatan. Dahmer mulai mengonsumsi alkohol pada usia yang relatif muda, dan pada saat dia remaja, dia telah mengembangkan masalah dengan alkohol. Dia juga terlibat dalam penggunaan obat-obatan terlarang yang mungkin menguatkan perilaku antisosialnya. Perilaku-perilaku ini menunjukkan adanya gangguan perilaku yang mengkhawatirkan. Namun pada saat itu, mereka belum mencapai tingkat kekejamannya yang akan muncul di masa dewasanya. Kecenderungan untuk melukai hewan dan masalah-masalah psikologisnya adalah petunjuk awal yang mengindikasikan masalah serius yang dia miliki. Dan ini kemudian berkembang menjadi serangkaian tindakan kejahatan yang mengerikan ketika dia dewasa. Serangkaian pembunuhan. Antara tahun 1978 dan 1991, Jeffrey Dahmer melakukan serangkaian pembunuhan yang mengerikan terhadap pria muda dan remaja. Tindakan kejahatannya mencakup pemerkosaan, penyiksaan, kanibalisme, dan penyimpangan seksual lainnya. Berikut adalah rincian lebih lanjut tentang serangkaian pembunuhan yang ia lakukan. Metode pemikat. Dahmer sering menggunakan metode pemikat yang melibatkan tawaran minuman keras,
atau uang kepada calon korban-korbannya. Setelah berhasil membujuk mereka untuk datang ke apartemennya, ia akan menyiksa dan membunuh mereka. Pemerkosaan. Banyak dari korban-korbannya mengalami pemerkosaan sebelum dibunuh. Dahmer akan membius mereka dengan alkohol atau obat-obatan, dan kemudian melakukan tindakan seksual yang mengerikan terhadap mereka. Pemutilasian mayat. Setelah membunuh korban-korbannya, Dahmer sering memutilasi mayat mereka. Ini termasuk memotong tubuh, menghilangkan organ-organ internal, dan menyimpan sisa-sisa tubuh di apartemennya. Dia bahkan mengaku bahwa dia memiliki fantasi seksual yang melibatkan mayat. Penyimpanan sisa-sisa tubuh. Dahmer menyimpan bagian-bagian tubuh korban dalam kulkasnya, dan dia bahkan mengambil foto-foto dari mayat-mayat yang telah dia bunuh. Korban rentan. Banyak korban-korban Dahmer adalah pria muda yang rentan, termasuk tunawisma. Karena mereka seringkali tidak memiliki hubungan dekat dengan keluarga atau teman, tindakan kejahatan Dahmer seringkali tidak terdeteksi untuk jangka waktu yang lama. Penemuan dan penangkapan. Pada tahun 1991, seorang korban yang berhasil melarikan diri dari apartemen Dahmer memberitahu polisi tentang serangan tersebut. Polisi menangkap Dahmer dan menemukan bukti-bukti kejahatannya di tempat tinggalnya, termasuk foto-foto korban, tulang-tulang manusia, dan bertonton sisa-sisa tubuh. Setelah penangkapan, Jeffrey Dahmer diadili dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan 17 orang. Dia dihukum dengan 16 kali hukuman penjara seumur hidup dan 1 kali hukuman penjara 16 tahun. Namun, pada tahun 1994, Dahmer menjadi korban pembunuhan oleh sesama tahanan di penjara dan meninggal. Kasus Jeffrey Dahmer adalah salah satu kasus pembunuh berantai paling mengerikan dalam sejarah Amerika Serikat. Tindakannya mengguncang masyarakat dan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kejahatan semacam ini bisa terjadi tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun. Penyimpangan seksual dan kanibalisme. Salah satu aspek yang paling mengerikan dari tindakan Jeffrey Dahmer adalah penyimpangan seksualnya yang mengerikan, termasuk praktik kanibalisme. Inilah beberapa detail tentang penyimpangan seksual dan kanibalisme yang menjadi ciri khas dari kasus Dahmer, fantasi seksual sadis. Dahmer mengaku memiliki fantasi seksual sadis yang melibatkan mayat. Fantasinya ini mencakup pemerkosaan mayat, mutilasi, dan konsumsi daging manusia. Fantasi-fantasi ini menjadi kenyataan dalam serangkaian pembunuhan yang ia lakukan. Kanibalisme. Setelah membunuh korban-korbannya, Dahmer akan memutilasi mayat mereka dan mengambil bagian-bagian tubuh seperti daging, organ, dan tulang. Dia bahkan pernah mencoba menggoreng beberapa bagian tubuh korban untuk dimakan. Tindakan kanibalisme ini adalah salah satu ciri khas yang paling mengerikan dari kejahatan-kejahatan yang ia lakukan. Penyimpanan sisa-sisa tubuh. Dahmer tidak hanya melakukan kanibalisme, tetapi juga menyimpan sisa-sisa tubuh korban dalam apartemennya. Dia akan menyimpan organ-organ internal dan potongan tubuh lainnya dalam lemari esnya. Foto-foto koleksi mayat. Dahmer juga mengambil foto-foto korban-korban yang telah dia bunuh, sebagian besar untuk memuaskan fantasi seksualnya. Foto-foto ini menjadi bukti penting dalam kasus penyelidikan dan pengadilan. Penangkapan dan hukuman. Penangkapan dan hukuman Jeffrey Dahmer merupakan babak akhir dari kisah kejahatan yang mengerikan yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Berikut adalah rangkaian peristiwa yang mengarah pada penangkapan dan hukuman Dahmer. Laporan dari korban yang melarikan diri. Pada 22 Juli 1991, seorang korban yang bernama Tracy Edwards berhasil melarikan diri dari apartemen Dahmer. Edwards yang telah disiksa dan diancam oleh Dahmer berhasil meyakinkan polisi bahwa ia adalah korban. Ia memberitahu polisi tentang serangan tersebut dan menggambarkan dengan detail lokasi apartemen Jeffrey Dahmer. Penangkapan.
Setelah menerima laporan dari Tracy Edwards, polisi segera pergi ke apartemen Dahmer. Mereka menemukan foto-foto korban, bertonton sisa-sisa tubuh manusia, dan banyak bukti lainnya yang menghubungkan Dahmer dengan serangkaian pembunuhan mengerikan. Dahmer ditangkap pada 22 Juli 1991. Pengakuan dan penyelidikan. Setelah penangkapan, Jeffrey Dahmer mengakui peranannya dalam pembunuhan 11 orang dan memberikan rincian mengerikan tentang tindakan kejahatannya. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap fakta-fakta yang mendukung pengakuannya. Pengadilan. Pada 30 Januari 1992, Jeffrey Dahmer diadili di Milwaukee, Wisconsin. Dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan 17 orang dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Hukuman ini terdiri dari 16 kali hukuman penjara seumur hidup dan 1 kali hukuman penjara 16 tahun. Kematian di penjara. Pada 28 November 1994, Jeffrey Dahmer menjadi korban pembunuhan di penjara oleh seorang tahanan lain, Christopher Scarver. Scarver juga membunuh tahanan lain, Jesse Anderson, dalam insiden yang sama. Kedua pembunuh itu kemudian dihukum tambahan hukuman penjara seumur hidup karena pembunuhan di dalam penjara. Kesimpulannya, kasus Jeffrey Dahmer adalah contoh ekstrim dari kejahatan yang mengerikan dan penyimpangan psikologis. Hal ini menekankan pentingnya sistem hukum yang efektif, pencegahan penyimpangan psikologis, dan peran pengetahuan psikologi dalam memahami perilaku manusia yang ekstrim. Kasus ini juga menimbulkan perdebatan tentang isu-isu moral dan etis dalam hukuman kejahatan yang sangat serius. Itulah singkat kisah tentang pembunuh berantai fenomenal Jeffrey Dahmer. Semoga kalian terhibur, jangan lupa like, comment, and subscribe.